Warga Unggel Lombok Tengah turun aksi ke kantor desa setempat. Warga tuntut oknum kades mundur dari jabatannya. Warga dan pengelola tempat hiburan di wilayah Suranadi hadang satuan polisi Pamong Praja. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Tengah, pemirsa. Warga Unggel Lombok Tengah turun aksi ke kantor desa setempat. Warga tuntut oknum kades mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pelecehan seksual melalui pesan di media sosial. Ratusan warga desa Ungga, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah mengepung kantor desa setempat. Aksi ini sempat ricuh saat warga memaksa masuk kantor desa namun dihalau aparat. Warga mendesak agar Kepala Desa Ungga mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pelecehan seksual melalui chat WhatsApp. Salah satu warga Desa Ungga yang kini bekerja sebagai TKW di Arab Saudi mengaku telah dilecehkan melalui chat WhatsApp oleh oknum kades yang meminta dikirimkan foto telanjang. Tidak terima, suami korban bersama warga mendatangi kantor desa untuk meminta pertanggungjawaban oknum kades. Selain itu, warga juga meminta oknum kades melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran chat tersebut. Harga diri perempuan diminta secara sederhana oleh Kepala Desa Ungga ya. Tetapi ini yang menentukan marwah dan nasib Desa Ungga. Karena kita punya generasi, punya perempuan, kawan-kawan. Gitu. Mantan waktu chatnya berapa lama itu? Ini 3 hari yang lalu. Beberapa hari ada sekitar 4 hari. Waktu ada Isa. Nah, setelah itu istri saya langsung ngomong sama saya bahwa Kepala Desa yang ngechat. Nah, tapi saya kan tidak bisa membaca. Langsung saya serahkan sama berada. Dari mana Pak? Atau dari mana pastikan kalau itu Kepala Desa waktu itu? Dia berani meyakinkan istri saya bahwa sebelum saya kawin sudah ada peristiwa yang duluan. Oke. Sementara itu, Kades Ungga mengaku tidak pernah melakukan hal seperti yang tidak dituduhkan warga. Ia pun menolak untuk melakukan sumpah pocong dan memilih menempuh jalur hukum. Ini tidak pernah saya lakukan. Jadi artinya di hack atau bagaimana itu? Nanti yang menyelesaikan itu adalah cybercrime yang tahu persis persoalan ini. Supaya kita jangan berandai-andai, berasumsi. Silakan. Tapi nomor itu masih dipakai Pak Kades? Saya tidak pakai nomor itu. Sejak kapan Pak Kades? Sudah sering dilakukan untuk menipu, untuk mengatasnamakan saya. Sejak kapan tidak dipakai lagi Pak Kades nomornya? Sudah berapa lama? Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan warga pun membubarkan diri dengan tertib setelah Kepala Desa melakukan klarifikasi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, pemirsa. Warga dan pengelola tempat hiburan di wilayah Suranadi hadang satuan polisi Pamong Praja saat penertiban kafe yang nekat beroperasi pasca disegel. Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tengah berpatroli di kawasan wisata Suranadi Lombok Barat dihadang warga pemilik kafe. Aksi adu mulut hingga nyaris adu jontos tidak terhindarkan karena warga menolak kehadiran Satpol PP di tempat usaha mereka. Salah satu warga meminta petugas Satpol PP tidak memaksa masuk dan melarang semua pengusaha kafe untuk membuka warung mereka. Kasih penindakan Perda Satpol PP Lombok Barat, Nyoman Sugiyarta menegaskan, anggotanya hanya patroli rutin, tidak melakukan tindakan apapun. Ada yang menyatakan, artinya bukan peran dari pihak KP menyetop, jangan sampai berjalan terus untuk melakukan pemantauan. Sehingga baru beberapa KP yang anggota kami balik. Yang terdeteksi. Nah itu yang belum tahu. Tapi katanya yang saya pernah sampaikan di rapat-rapat. Pada prinsip sampai 70% kita anggap berhasil. Artinya mereka mungkin ada yang masih buka 1, 2, tapi tidak sebesar kayak kemarin. Pak Kabit, informasinya langkah hukum akan diambil karena kemarin sempat buka lagi teman-teman ini. Ya kalau buka-buka itu kan sudah biasa dia. Mungkin kalau yang langkah hukumnya ketika mereka membuka segel gitu. PP segel itu. Oh, gitu. Karena itu jelas ada pasalnya.
Kalau dia berani membuka itu karena itu terkait dengan pidana. Sebelumnya Pemda Lombok Barat telah menutup puluhan usaha jasa hiburan di Suranadi, Lombok Barat karena melanggar perda. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian modus gembos ban mobil nasabah bank dengan tebar paku di jalan hingga saat ini masih didalami pihak kepolisian. Kasus pencurian modus gembos ban mobil nasabah bank yang menimpa korbannya pengurus Vihara Lombok Utara beberapa waktu lalu telah dilaporkan ke polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Teddy Restiawan membenarkan adanya kejadian pencurian uang nasabah bank dengan modus tebar paku di jalan. Menurut Teddy, kejadian tersebut terjadi beberapa waktu lalu dan telah dilaporkan korbannya. Saat ini tim Jatanras Reskrimum Polda NTB masih bekerja mengungkap modus baru pencurian tersebut. Akibat kejadian ini, korban atau pengurus vihara di Lombok Utara menderita kerugian 96 juta rupiah. Kerugian menurut korban mencapai 96 juta. Namun nanti akan kita tetap cek ini kebenarannya ke pihak bank, termasuk kami juga minta ke korban minta rekening korannya. Kami juga akan cek ke Bank BCA, apakah pada hari itu yang bersangkutan mengambil uang sesuai dengan penyampaiannya. Polisi telah mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan saksi, termasuk keterangan dari pihak bank. Pengungkapan kasus ini diupayakan secepatnya oleh pihak kepolisian. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.